wa isalul ma'i ila jami' sya'ri wal basyarati. Ya, sampainya air sampai dengan mendatangkan air sampai dengan seluruh rambut dan kulit. Jadi seluruh rambutnya termasuk kepala, termasuk ya apa kumis, jenggot, ketiak sampai rambut-rambut bagian bawah. Makanya rambut yang ada badan kita harus kena. Dan kulit kita, seluruh badan kita yang ada kulitnya itu juga harus kena. Termasuk kulit apa? Kulit kuluk. Nah, kalau itu kuluk itu tadi yang saya jelaskan, termasuk bagian kulit kuluk ya, kelamin laki-laki ya, bagian helmnya itu ada sela-selanya itu harus kena. Begitu juga dengan perempuan, termasuknya bagian alat kelamin perempuan ketika buang hajat, ketika duduk ya, ketika duduk kemudian dia akan mengembang, bagian depannya akan mengembang, itu bagian itu dia harus harus disiram juga. Dan termasuknya bagian dubur ya, bagian anus itu harus kena. Faslun wa faraidul gusli salah satu asya. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardu mandi, ada 3 perkara. Mandi wajib. Jadi fardu ya, di dalam mandi wajib itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai 3 hal ini dilewatkan sehingga potensi kesucian badan kita ini diragukan. Ya, kalau mandi wajibnya tidak sempurna, ini bahaya. Bahayanya di mana? Di ibadah kita. Contohnya, misalnya kita ya malamnya habis olahraga. Nah, kemudian mandi wajib lah sebelum sholat subuh atau sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Entah dilakukan setelah azan atau sebelum, intinya kita sudah mandi. Nah, kemudian karena ada 3 hal ini yang tidak diperhatikan, sehingga mandi wajibnya dianggap tidak sempurna dan ini akan mencederai ibadah kita yang lain. Kalau misalnya mandi wajib kita dianggap tidak sempurna, maka ini akan bermasalah ibadah berikutnya. Nah, masa sholat dalam keadaan junub. Nah, ini masalah. Jadi, sehingga wajar jika ada sholat-sholat yang tidak diterima. Makanya mandi wajib, ya khususnya bagi kita yang sudah berkeluarga, ini harus diperhatikan. Ya, apa saja yang 3 hal itu? Nah, pertama adalah di sini dikatakan ahaduha aniyatu. Salah satunya adalah niat. Nah, jadi niat junub ini harus jelas. Tidak boleh niatnya itu tidak jelas. Ya, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan niat sebelumnya. Dikatakan fayan wil junubu rof al janabati. Nah, kemudian orang yang junub berniat menghilangkan junub, ya, menghilangkan junub awil hadasil akbari atau hadas akbar. Nah, ini kita bisa milih nih. Bisa milih, bisa niatnya adalah lirob il junubi ya, atau lirob il janabati atau lirob il hadasil akbari. Ini milih yang mana? Contoh, kalau kita terjemahkan, ya, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas yang besar. Jadi pilihannya ada 2 tuh. Kalau diarabkan, ya, nawaitul gusla lirokil janabati. 1, atau nawaitul gusla lirokil hadasil akbari. Nah, itu 2. Itu yang wajibnya. Nah, kalau yang sunahnya ditambahkan. Misalnya, nawaitul gusla lirokil hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala. Nah, itu sunnah. Jadi kita harus tahu dalam niat itu ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah. Ini niat nggak boleh salah, ya karena ini niat ini menentukan
sah tidaknya mandi tersebut. Karena beda mandi biasa dengan mandi junub ini beda. Karena mandi junub itu bagian daripada mandi wajib. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya yang namanya niat fil qalbi di hati. Jadi bukan dilafadzkan. Kalau dilafadzkan itu sunnah. Jadi wajibnya dalam bahasa Indonesia saya niat mandi untuk menghilangkan janabat atau untuk menghilangkan hadas besar. Itu yang wajibnya. Kemudian kalau mau ditambahkan, ini sifatnya sunnah. Ya, min jami'il badani lillahi ta'ala. Dari seluruh badan karena Allah. Itu ya, itu kata-katanya. Kemudian untuk pelaksanaan daripada niat itu di mana? Apakah dia di awal, di pertengahan, apa di akhir gitu kan? Wa huwa awwalu ma yubsalu min a'lal badani aw asfalihi. Dan niat itu pada awal sesuatu yang dibasuh, baik dari bagian teratas badan atau bagian terbawah badan. Nah, ini dia nih. Ini sesuatu yang biasa, tapi ada juga yang tidak biasa. Jadi, ketika kita niat, ini harus dilakukan pada awal cucian. Di mana awal cucian? Itu pertanyaannya. Di awal cucian ini di mana? Nah, ini perlu apa namanya penjelasan yang jelas. Jadi awal cucian itu bisa dilakukan min a'lal badani dari badan yang paling atas atau dari badan yang paling bawah. Ini cocoknya ya, cocoknya biasanya kalau kita mandi mandi sore ya, mandi sore itu badan kan nggak dingin. Ya, atau mandi di tempat yang anget lah misalnya. Itu kan badan nggak dingin. Itu enaknya di atas, dari atas. Jadi dari rambut. Bahkan badan kita yang paling tinggi ya adalah rambut. Berarti dari kepala. Nah, ketika air membasuh ke kepala, ya kita bilas dengan air paling atas ini, itu kita langsung niat. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas janabah atau untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan karena Allah. Itu kalau lengkap. Jadi dari paling atas, gitu. Ini jangan sampai eh, apa kita mandi yang pertama niat tapi badan dulu karena dingin. Aduh, biasanya kan orang, mohon maaf, kalau dia mandi malam-malam, ya karena mungkin dia mau sholat sunnah malam gitu, tapi punya junub, wah malam-malam, malam-malam kan dingin tuh. Nah, ini yang perlu kita apa ya, perlu kita perhatikan. Ternyata kalau kita mandi, ya itu untuk mandi junub ini ketika malam hari. Ya, solusinya kalau misalnya dari atas kaget, karena memang ada riset ya dari kedokteran itu. Ya, kalau kita mandi itu biasanya kalau dari kepala, kalau di cuaca yang dingin itu bikin tegang otot. Kadang-kadang gitu kan, kedinginan gitu dari atas. Maka ada solusi dari paling bawah. Nah, berarti kalau paling bawah apa? Kaki, gitu. Berarti dari kaki kita. Dari kaki kalau merasa dingin biasanya ini untuk merefleksi otot kita. Ini kalau malam-malam ya kedinginan atau di kondisi yang dingin. Itu dari kaki dulu nggak apa-apa. Tapi langsung niat pada saat kita membasuh kaki gitu. Ketika kita menyiramkan kaki kan tuh badan kita yang paling bawah itu kan kita niat. Berarti dari kaki tuh. Nah dari kaki baru naik ke atas. Gitu. Atau kaki dulu, kemudian niat. Kalau badan kita udah mulai refleks, baru langsung sampai ke kepala. Jadi intinya dari bawah ke atas. Gitu. Ini solusi untuk yang kondisinya dingin. Atau tadi kalau di posisi badan kita sehat saja, mau itu dingin atau apa ya, afdolnya jadi dari atas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak mesti harus dari atas, dari bawah juga boleh, dari paling bawah tapi. Nah, jangan tangan dulu, jangan badan dulu, gitu. Kemudian, falau nawa ba'da gusli juj'in wajabat i'adatuhu.
Maka jika seseorang itu berniat setelah mencuci satu bagian, wajibat i'adatuhu, maka wajib mengulangnya. Nah, ini awas. Contoh, misalnya eh, kita misalnya apa namanya mencuci kepala kita, tapi kita belum niat. Nah, begitu kita mencuci kepala kita belum niat. Nah, kemudian kita baru niat pas lagi membasuh badan kita misalnya ya. Nah, ini harus diulangi dari awal. Gitu, harus diulangi. Jadi gugur gitu, gugur apa niatnya. Dia harus melakukan niat itu dari awal. Gitu. Jadi makanya ketika kita membasuh kepala, kemudian kita belum niat, baru niat itu pas badan, maka diulangi lagi niatnya apa pada awal. Seperti tadi, baik itu dari mulai kepala atas ya atau paling bawah. Ini yang paling penting nih, awas. Kalau nawa ba'da gusli jujiin wajibat i'adat. Kemudian wa izalatu najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua, nah ini tadi kan fardu wudu itu ada tiga ya. Tadi ada fardu itu. Ini yang kedua, wa izalatun najasati ingkanas alal badani. Yang kedua, menghilangkan najis jika najis tersebut ada di atas badan kita. Ya, ail mubtasili yaitu orang yang mandi. Ya, orang yang mandi wajib. Nah, di sini eh, yang kedua setelah niat adalah menghilangkan najis jika ada pada tubuh kita ya. Kalau tidak ada nggak usah. Artinya biasa saja. Kemudian wahada ma rajahahu Rafi'iyyu. Nah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i itu dalam madhab Syafi'i itu adalah kaul mu'tamad. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i itu kaul mu'tamad. Jadi dipegang ya oleh ulama Syafi'iyah. Wa alaihi fala yakfi goslat. Wa alaihi fala yakfi goslatan wahidatan anil hadasi. Ya, wan najasati. Kata Imam Rafi'i, katanya wajib seseorang apa untuk dalam keadaan mandinya itu fala yakfi goslatan wahidatan, maka dia tidak sah akan basuhan pertama atau akan atau begini, fala yakfi ghuslatun wahidatun, maka tidak cukup ya apa namanya satu siraman gitu atau satu basuhan. Jadi kalau kita mandi wajib, nah itu kalau cuman sekali sekali gitu ya, sekali kepala sekali misalnya, nah itu tidak cukup. Ya, boleh dikatakan tidak sah kalau cuma sekali. Kenapa? Karena ada potensi tidak merata airnya di kepala kita. Kalau air kita misalnya basuh di kepala, ini kan namanya kepala rambut ini kan bisa menutupi kulit. Sehingga kalau sekali saja ini ada potensi tidak kena kulitnya. Makanya fala yakfi ghuslatun wahidatun, maka tidak sah atau tidak apa namanya tidak cukup ya siraman sekali. Kalau siraman sekali saja itu tidak cukup. Jadi satu basuhan tidak cukup ya. Kemudian warojaha an-Nawawiyu al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Ya, sedangkan Imam Nawawi eh, menguatkan dengan mencukupkan satu basuhan dari keduanya, dari meng, dari menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, ini perbedaan pendapat. Kalau kata Imam Nawawi, boleh satu kali basuhan juga cukup, gitu ya. Berbeda dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i kalau satu kali itu tidak cukup, ya, atau tidak sah. Sedangkan Imam Nawawi
ya itu cukup gitu sekalipun tidak apa-apa. Tentunya ini kalau untuk Imam Nawawi karena mengatakan sekali basuhan cukup, ini tentunya ada kriteria gitu. Kriterianya di mana? Di sini dia. Wa mahaluhu ma idza kanatin najah. Idza kanatin najasatu hukmiyatan. Ya, apa katanya? Yang keadaannya jika najisnya bersifat hukmiyah. Jadi kalau misalnya sekali, ya, kalau sekali kita membasuh kepala kita sekali, nah, itu dengan catatan kalau misalnya diyakinkan pada kepala kita ini ada sejenis najis yang bersifat hukmiyah. Ini ada namanya najis hukmiyah, ada namanya najis ainiyah. Ini dalam istilah fikih itu ada namanya najis hukmiyah, ada namanya najis ainiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang tidak terlihat di mata. Itu. Najis yang tidak terlihat di mata. Kemudian kalau najis ainiyah itu najis yang terlihat di mata gitu. Makanya kalau namanya nggak kelihatan ya, ya kita tidak bisa apa meyakini gitu bahwa itu ada najis yang ketika kita mandi sekali itu apakah dia tersiram atau tidak gitu. Susah kalau hukumnya. Jadi ini dengan catatan kata Imam Nawawi, jika najis yang terdapat pada diri kita itu bersifat hukmiyah. Ya, jadi yang sifat tidak terlihatan, maka cukup dengan sekali basuh saja itu sudah mensucikan badan kita. Akan tetapi ama idza kanat najasatu ainiyatu ainiyatan. Nah, adapun jika najisnya bersifat ainiyah, ya, bersifat zat atau yang bersifat terlihat, ya, wajib ghuslatani anhuma maka wajib ya membasuh dua basuhan daripada keduanya. Nah, ini kata Imam Nawawi. Kalau misalnya najisnya itu bersifat aini terlihat, ya, itu maka kita tidak bisa dengan membasuh sekali, tapi harus dua kali. Ya, jadi boleh juga kita apa meyakini ya, kalau rambut kita tebal, ya, gimbal, ini tentu kan tidak kena. Ya, ini juga bisa kategori tidak cukup satu gitu, karena ada ada potensi bahwa tidak terkena air. Ya. Tetapi tadi kalau merujuk kepada Imam Nawawi, ya, sah-sah saja gitu. Walaupun gimbal juga sekali, tetapi dengan catatan tidak ada najis yang terlihat, tidak ada najis yang terlihat. Nah, tapi kalau ada najis yang terlihat, misalnya teh cicak jatuh di kepala kita, misalnya, ya kelihatan ada, maka itu tidak bisa satu kali, harus lebih dari satu kali, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Dan mengucurkan, ya, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nih, ke seluruh rambut dan kulit berarti kan dari kepala ya sampai dengan di atas kan ada rambut. Kemudian di ketek ada rambut. Ya, kumis ada rambut, jenggot ada rambut. Nah, ini harus terkena air. Ini ketek ada rambut harus kena air. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, bagian bawah ada rambut juga. Itu harus harus kena air. Dan sampai kepada kulitnya. Dia mengalirkan air ya atau mendatangkan air sampai dengan rambut dan kulit. Intinya gitu, gitu. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa fi ba'din nusahi badu jami'i usuli. Nah, dan pada sebagian penjelasan pada kitab yang lain menggantikan seluruh asal. Menggantikan seluruh asal. Wala farqa baina sya'ri rasi wa ghairihi. Ya, tidak ada bedanya antara rambut kepala atau rambut yang lain selain kepala ya. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan, wala bainal khafifi minhu wal kashifi. Nah, dan juga tidak membedakan antara rambut yang tipis ataupun rambut yang tebal. Ini, jadi yang tebal harus kena kulit, gitu. Ini masih pendapatnya Imam Rafi'i ya berarti karena ini kaitannya
Wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Jadi harus kena kulit. Kemudian apa? Wa sya'ril madfuri, dan rambut yang dikepang. Rambutnya dikepang. Kalau ada yang suka rambutnya dikepang, ya. In lam yasilil ma'u ila batinihi, jika tidak sampai air kepada kedalamannya, ya, illa bin nakdi, terkecuali dengan melepas. Wajib nakduhu, maka wajib melepas kepangan rambutnya. Jadi kalau misalnya rambutnya dikepang, ya, ya harus dilepas dulu supaya mengenai kulit kepala kita. Tuh. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah bagian luar, bagian luar kulit. Bagian luar kulit. Jadi yang terpenting bagian luar kulitnya kena. Wayajibu wayajibu ghuslu ma dhahara min soma khai uzunaihi, dan wajib membasuh apa yang nampak, ya, apa atau sesuatu yang nampak dari daun telinga, kedua daun telinga. Jadi di di sini kan daun telinga kita di sini kan ada bagian luarnya. Nah, ini juga harus terkena air ini. Di sini nih harus kena air. Jadi tangan kita harus kayak orang berwudu seperti ini, kayak orang berwudu supaya bagian luar daun telinga kita ini, ya, ini harus kena. Baik, kita lanjut. Wayajibu ghuslu ma dhahara ya, min soma khoi udunaihi, dan wajib membasuh, ya, bagian luar dari kedua daun telinga itu. Wamin anfin majdu'in, ya, demikian juga kulit apa? Demikian juga, ya, bagian luar hidung yang gerumpung serta kulit yang pecah. Wamin anfin majdu'in wamin syukuki badanin. Jadi wajib juga wajibu ghuslu ma doharo min anfin, begitu ya, asal katanya begitu. Jadi wajib juga ini sini nih ya, dan wajib juga membasuh eh, apa sesuatu yang nampak, ya, dari hidung dari hidung yang ini yang apa, mazdu', ya, dari hidung yang gerumpung. Gerumpung itu sejenis, ya, hidung yang agak retak-retak begitu kali ya, serta kulit yang pecah, ya. Jadi intinya harus terkena air lah, jangan sampai hidungnya bentuknya gerumpung kemudian biasa saja gitu, tidak dikenakan, artinya dilewati. Kalau bentuk hidungnya seperti itu, ya harus ada upaya lah kita untuk apa ya, memencet atau apalah, membasuhnya supaya rata, kira-kira begitu. Termasuknya kulit-kulit kita yang eh, penyok, misalnya apa itu namanya, bopeng, ya, bopeng atau sejenisnya lah. Kulit-kulit yang pecah itu ya harus terkena air. Kemudian wajibu isolil ma'i ila ma tahtal qalbati minal aklafi, dan wajib mengalirkan air atau mendatangkan air sampai ke bagian bawah kuluf, minal aklafi, dari orang yang belum bersunat. Nah, ini nih, gimana itu? Jadi, ya, ini karena fikih, mohon maaf harus jelas ya jika ada perempuan di sini, ya. Jadi ini fikih harus dijelaskan lebih jelas, ya. Jadi maksud wajib sampai air kepada bagian kuluf, ya. Kuluf itu, mohon maaf, ya, kelamin laki-laki itu ada kulufnya, ada helmnya lah, ya. Kulit helm ya? Iya, helm itu. Ada kan helmnya ya, itu kan di sela-sela helmnya itu maksudnya, ya. Jadi bagian di sela-sela helmnya itu ya harus terkena air. Oh, ya, ini puasa tapi ngomongin itu.
Mohon dimaklum ya, soalnya ini fikih, jadi harus dijelaskan sesuai dengan catatan di sini. Gitu Ustaz Rahman. Hulufnya harus kena. Ya, wa ila ma yabdu min farjil mar'ati sampai dengan sesuatu yang nampak dari kemaluan perempuan. Nih, mohon maaf nih, ngomongnya di dalam nih. Inda qu'udiha ketika duduknya perempuan. Jadi kalau perempuan lagi duduk, nah itu nanti ya mohon maaf lagi-lagi ya. Nah, itu vaginanya akan nampak kalau lagi duduk. Nah, maka bagian itulah yang dianggap yang harus terkena air. Oh, gitu. Likido hajatiha untuk melaksanakan buang air besar ya, atau sejenisnya. Jadi kalau perempuan lagi duduk, nah maka bagian vaginanya itu kan pasti terbuka. Nah, itulah bagian yang nanti harus terkena air. Tuh, air. Ini untuk laki-laki sampaikan ke istrinya, kan gitu. Kalau yang ibu-ibu ya itu langsung diamalkan saja itu mah. Tinggal sampaikan yang ibu-ibu kepada suaminya kulupnya harus kena, gitu ya, kulupnya. Kemudian wamima yajibu gosluhu al-masrubatu. Nah, dan dari sesuatu yang wajib membasuhnya adalah bagian eh, apa al-masrubah. Jadi termasuk benda yang harus dibasuh dan dikenai air adalah pintu pelepasan tinja. Al-masrubah itu pelepasan tinja itu berarti anus ya, anus. Wa mimma yajibu ghuslul masrubatu dan termasuknya yang wajib dibasuh adalah ini al-masrubah apa? Anus ya, anus. Jadi ya itu tadi tuh mandi wajib ini kaitannya, bukan mandi biasa. Jadi harus detail. Ya, bagian anusnya juga ya, bagian tempat keluar keluar tinja itu ya harus harus dibersihkan gitu. Kayak orang cebok aja lah, kayak gitu ya, kayak orang apa sih namanya? Kayak orang istinja ya, gitu, kayak orang cebok ya. Tuh, bagian belakangnya. Kenapa? Li'annaha tadhuru fi waqti qida'il hajati karena ya masruba itu ya bagian anus itu ya nampak ketika melaksanakan hajat atau ketika BAB ya ketika BAB itu kan nampak tuh. Nah, itu bagian itu yang harus dibersihkan. Ya. Fatasiru min dohiril badani ya maka eh, ketika buang hajat itu eh, termasuk min dohiril badani termasuk badan bagian luar. Hanya. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan ketika kita mandi junub. Jadi tiga hal, itu tiga hal aja. Kita simpulkan dari pertama, ya pertama, jadi hal yang perlu diperhatikan di dalam mandi wajib tiga hal. Pertama niat, ingat niat ketika basuhan pertama. Kalau misalnya basuhannya pertama sudah dilakukan, kemudian belum niat baru niat, maka harus diulangi dari pertama. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa di sini? Wa izalatun najasati in kanat ala badani. Yang kedua adalah menghilangkan najis jika najis itu ada pada badan kita. Ya, dalam hal ini ada dua pendapat. Ya, apa menghilangkan najisnya? Ada yang sekali, ada yang dua kali. Nah, kalau sekali ini pendapat Imam Nawawi dengan catatan kalau najisnya itu bersifat hukmiyah, bukan ainiyah. Jadi sifatnya najisnya itu terlihat, tidak terlihat gitu ya. Kalau najisnya tidak terlihat maka cukup sekali basuhan cukup. Tapi kalau terlihat najisnya maka dua kali. Nah, begitupun Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i dia mau dia terlihat atau tidak intinya tidak cukup sekali. Ya, kalau Imam Rafi'i. Kemudian yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jamil sya'ri wal basyarati. Ya, sampainya air sampai dengan mendatangkan air sampai dengan seluruh rambut dan kulit. Jadi seluruh rambutnya termasuk kepala, termasuk ya apa kumis, jenggot, ketiak sampai rambut-rambut bagian bawah.
Makanya rambut yang ada badan kita harus kena. Ya. Dan kulit kita, seluruh badan kita yang ada kulitnya itu juga harus kena. Termasuk kulit apa? Kulit kulup. Nah, kalau itu kulup itu tadi yang saya jelaskan, termasuk bagian kulit kulup, ya, kelamin laki-laki, ya, bagian helmnya itu ada sela-selanya itu harus kena. Begitu juga dengan perempuan, termasuknya bagian alat kelamin perempuan ketika buang hajat, ketika duduk, ya, ketika duduk kemudian dia akan mengembang, bagian depannya akan mengembang, itu bagian itu dia harus harus disiram juga, gitu. Dan termasuknya bagian dubur, ya, bagian anus itu harus kena. Nah, itu tiga hal itu, jika tiga hal itu tidak sampai air, tidak terkena air, maka mandi wajibnya apa? Mandi wajibnya batal. Ini penting ini, ya, untuk kita yang sudah berkeluarga, harus diperhatikan. Ulang-ulang Tad, ulang. Izin. Ulang Yang barusan ininya. yang mana? Yang mana? Ada Yang terakhir. yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah sampainya air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ke seluruh rambut dan kulit itu pertama, seluruh rambut itu termasuk rambut bagian paling atas, tengah, bawah, ya, semuanya harus kena. Gitu. Nah, untuk masalah rambut ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Masalah bukan, ya, bukan. Ini yang terakhir kan, ya. Nah, yang terakhir. Jadi intinya untuk rambut ini tidak ada perbedaannya antara rambut kepala atau rambut yang lain, tidak ada bedanya antara rambut yang tebal atau rambut yang tipis, dan tidak ada bedanya dengan rambut yang dikepang. Nah, rambut yang dikepang, jika airnya tidak masuk ke dalam kepangan rambut, maka kepangan rambut harus dibuka dulu. Gitu. Baru setelah itu dianggap sampai rambut. Airnya kepada rambut. Ya, wal basyarati, air itu harus sampai kepada kulit. Nah, kulitnya ini termasuk, ya, seluruh kulit seluruh badan kita, dan termasuk kulit yang terselip-selip, kan ada orang tuh kulitnya agak pecah-pecah. Nah, itu harus yang kelipat-lipat gitu. Kulit-kulit yang terkelipat-lipat itu tetap dia harus 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 diperhatikan. Kan kayak hidung ini kan, mohon maaf, ada hidung yang biasa aja kayak saya ini kan hidungnya biasa, tapi ada orang yang hidungnya dia agak gerumpung gitu, ya. Nah, itu harus kena, ada kan gerumpung itu kan harus diusap lah biar dia kena. Itu kulit bagian atas, termasuk kulit bagian bawah, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki termasuknya kulit kuluk, ya, bagian sunat. Jadi kalau bahasa kitanya termasuknya kulit kulit helm kok kelamin laki-laki. Nah, helmnya itu kan ada bagian ke belakang, agak-agak berbentuk lah. Nah, itu harus terkena air, gitu. Ya, itu harus terkena air bagian itu. Nah, kalau untuk perempuan, nah, itu termasuknya kulit, ya, bagian kelamin depannya itu ketika dia lagi duduk, lagi nongkrong, lagi BAB lah. Nah, itu bagian paginya akan mekar. Nah, bagian itulah yang harus terkena air. Nah, termasuknya ketika kita duduk, nah, itu bagian eh, bagian keluar tinja. Nah, itu. Jadi kalau kita BAB cebok itu kan, bagian anusnya itu kan mekar juga, itu harus kena juga. Seperti itu, ya. Termasuknya kulit kuping. Ya, kuping ini kan ada lipatannya. Nah, bagian daripada luar ini yang melingkar ini, nah, somahai udunaihin namanya. Ini juga harus kena. Itu yang ketiga. Jadi tiga hal aja yang perlu kita perhatikan ketika kita mandi junub. Nah, sampai dengan tentang hal-hal yang fardu ini, ada pertanyaan, silakan. Ya, Izin, Ustaz. ya, Eh, Kalau terhidung, lubang hidung termasuk nggak ya?
lubang hidung ada rambut. Heeh. Termasuk itu di basuh, dihirup dulu dikeluarin lagi. Oh, iya. Kalau itu enggak. Jadi hanya sifatnya rambutnya aja yang penting. Nggak usah dihirup ya. Diginin aja juga cukup. Karena ada rambutnya kan. Kalau dihirup kan sampai ke sini. Ini nggak Iya, usah nggak usah dihirup begini aja. digosok-gosok masukkan jari aja ya. Iya, begini aja kan ada rambut kan. Sedikit. Iya. Ya, yang penting kena rambutnya aja. Oke, syukran Ustaz. Iya, Tat, izin Tat, bertanya Tat. iya silakan. Saya Dimas Tat. Nah kalau mandi wajib itu saat kuku panjang gimana ya Tat? Mohon arahannya Tat atau petunjuknya. Terima kasih. Kukunya panjang. Iya Ya, betul Tat. ya. Kalau kuku panjang ini kan kita bisa lihat kuku panjang itu ada dua kemungkinan. Dalam keadaan mandi ini ada nggak sela-sela seperti halnya kayak tanah-tanah gitu ya, yang hitam-hitam. Nah itu harus dibersihkan karena biar air itu sampai kepada sela-sela itu. Nah kalau misalnya tidak ada, ya tidak ada yang hitam-hitam itu di kuku itu nggak ada hitam, cuman bentuknya putih hanya panjang saja. Ini tidak usah dibersihkan, artinya tidak usah terlalu detil, cukup terkena air sudah. Jadi seperti hal yang dikatakan apa Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi bilang kalau misalnya ada nampak najis ainiyah, maka dia harus dihilangkan lebih dari satu kali basuhan. Dalam artian kita hal yang demikian itu berarti kalau kuku itu kotoran kuku, ya itu harus dikeluarkan dulu biar sampai kepada kulit kuku kita. Gitu. Adapun nanti misalnya dalam keadaan sudah tidak ada kotoran yang hitam itu sudah putih tapi kita merasa misalnya kurang yakin ya harus diyakinkan. Harus kita zonnya itu apa, zonnya itu menduga bahwa air itu sampai, nggak mesti harus yakin banget, nggak usah. Kalau yakin banget repot nanti malah nggak sah wudhunya. Iya, harus yakin ya masuk dalam kuku ya. Harus yakin itu air pasti masuk. Jangan kita ragu. Jadi emang dalam ilmu wudhu atau mandi wajib ya terkait dengan yang sela-sela kuku ya khususnya. Ini kita harus down bahwa air itu sampai. Terlepas tidak ada najis ainiyah ya, tidak ada najis ainiyah. Ya, tapi sifatnya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu yang najis yang tidak terlihat. Kalau najis tidak terlihat sudah kita basuh sekali selesai. Gitu. Kita harus zone bahwa bersih sudah. Zon dalam artian menduga bahwa air sampai ke dalam sela-sela kuku kita. Seperti itu aja sih. Ini ada Ustadz Lalu. Ustadz Lalu. Apa Farhat monitor. Oh, ada Pak Farhat tuh. Pak Farhat lagi repot. Ibu Catur Santi, Ibu Santi, bagaimana? Ada pertanyaan sekilas tadi? Tadi karena menyinggung perempuan juga tadi tuh. Bagian-bagian yang perempuan harus perhatikan itu. Di dalam mandi wajib. Iya, belum ada Pak, maaf Pak. Masih nyimak dulu. Oh, masih nyimak dulu ya. Iya, Tapi bagian ini harus ini nih ya Ibu ya. Apa ini yang ini nih. Mana tadi? Ya ini nih dia. Nah, ini bagian perempuan ya, khusus untuk perempuan nih. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha likidoi hajatiha. Ini banyak perempuan yang mohon maaf ya mungkin kurang begitu memperhatikan ini gitu. Ya laki-laki juga sama tuh. Bagian ini nih kalau laki-laki nih. Wa yajibu isolul ma'i ila matahtal kulfati minal aklab. Kalau kalau Ustadz lalu mah udah sunat kan? Repot kalau belum sunat. Alhamdulillah sudah Ustaz. Ya udah ya, belum dua kali ya.
Ustadz lalu udah Jangan habis kalau 2 kali. habis ya, sudah 2 kali. Ya, kalau sudah kita masuk kepada sunnah-sunnahnya ya. Jadi ternyata dalam mandi wajib itu ada sunnah mandi wajib. Apa wasunanuhu ail gosli khamsatu asya'a. Sunnah-sunnah mandi wajib itu ada 5. Ini ada 5 nih. Nah, atas miatu satu membaca basmalah. Oh, ternyata basmalah. Ada basmalah kalau kita lakukan itu sunnah. Wal wudu kamilan qoblahu, dan wudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi ini masih ada kaitannya dengan kemarin tuh. Kalau kita ingin mendapatkan sunnah apa namanya sunnah mandi wajib ya. Jadi setelah kita berhubungan intim itu ya selesai wudu, wudu seperti halnya kita wudu sholat tuh. Nawaitul wudu ali rofil hadasil asgori fardolillah. Sudah. Nah itu sunnah. Makanya di sini dikatakan basmalah ketika kita niat, misalnya mau mau mandi wajib kan, kita niat nih. Nah, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nawaitul ghusl li rabbil hadasil akbari min jami badanillahi ta'ala. Nah, itu dapat tuh sunnahnya. Sunnah wudu, apa sunnah mandi dapat. Nah, kemudian kita wudu sebelum mandi, ya, sebelum mandi. Jadi setelah kita melakukan, kemudian langsung wudu, nah ini dapat sunnahnya. Sekalipun tidak langsung mandi, nunggu nantilah badannya nggak enak. Gitu, nunggu badan kita stabil dulu nih, nggak biar jangan sampai pilek. Kan orang kalau badannya dingin, maksain langsung mandi kan, ya bahaya juga kan gitu. Jadi boleh tuh. Ya. Yang penting wudu dulu. Kemudian wayan wibihi al-muktasilu sunnatal gusli. Eh, Orang yang mandi wajib berniat sunnah mandi. Nah ini eh, berarti ada di dalam hati kita berniat ketika kita mandi eh, apa namanya berniat ketika kita mandi ya sunnah mandi. In tajarrodat janabatuhu anil hadasil asgori. Jika janabahnya itu dari hadas kecil. Wa illa nawabihi asgor, dan terkecuali ia berniat dengannya hadas kecil. Jadi kalau misalnya kita mandi ini bukan berarti ini bukan mandi wajib ini ya. Kalau orang orang mandi itu kalau ingin dapat sunnah mandi, nah, maka dia harus diniatkan sunnah mandi. Berarti nawaitul ghusla liraf'il hadasil asgori sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas kecil ini. Hadas kecil bukan hadas besar ya. Kalau hadas besar yang tadi tuh mandi wajib. Kalau ini mandi sunnah. Nah berarti dia harus niat mandi sunnah gitu. Kalau dia mandi sunnah tapi nggak diniatin mandi sunnah, yang nggak dapat apa nggak dapat sunnah mandi. Jadi orang mandi sunnah juga harus ada niatnya. Seperti sunnah mau masuk Ramadan kita mandi sunnah. Seperti itu kan. Mau masuk Ramadan nih sorenya, maghribnya ya kita sebelum masuk Ramadan kita mandi sunnah lah. Nah diniatin tuh saya niat mandi menghilangkan ada sunnah karena Allah. Nah itu dapat sunnah. Kemudian yang kedua ya dari yang kelima wa imrarul yadi ala ma wasalat ilahi minal jasadi. Ya. Eh me, apa melalui tangan ya atas sesuatu yang sampai kepada badan. Ya artinya digosok bukan dengan selain tangan. Jadi si tangan kita ini benar-benar meraba badan kita gitu. Jadi tidak ada apa namanya alas. Jadi tidak menggunakan lap. Tapi dengan tangan kita semua kita gosok badan kita. Gitu. Kalau kayak sekarang itu boleh juga tuh pakai apa bantu alat karena kan bagian belakang susah tuh. Bagian badan belakang itu kan susah nggak nyampe kadang kan. Makanya pakai alat tuh biar nyampe biar kena. Gitu. Wa yu'abbaru an hadal amri
wa yu'abbaru an hadal imrori bidalki. Nah, dan diibaratkan dari imror di sini, melalui di sini adalah bidalki, ya, dengan apa namanya, ini apa namanya, bidalki itu apa namanya, menggosok ya, dengan menggosok lah. Jadi badan kita ini digosok-gosok, bidalki, dengan digosok-gosok. Jadi melalui tangan itu yang dimaksud dengan menggosok. Jadi di sini istilahnya di dalam fikih di sini wa imrarul yadi. Tapi yang dimaksud adalah anhadal imrori bidalki, dengan menggosok. Jadi tangan kita gosok-gosok seperti ini. Jadi bukan pakai lap tapi dengan tangan, biar biar yakin bersih. Kemudian berikutnya yang keberapa ini? Kedua, wal mualatu. Ya, harus berturut-turut, tidak ada jeda. Wasabaqo ma'nahu fil wudui, ya. Dan yang terdahulu makna mualat itu sama di dalam bab wudu. Jadi kalau mualat itu tidak ada jeda. Ketika kita lagi mandi, misalnya bagian kepala nih, bagian kepala. Begitu dari bagian kepala ke bagian yang lain, kita ngobrol dulu, gitu. Kita jeda. Nah, itu namanya nggak mualat. Jadi yang namanya mualat itu ya langsung dari kepala terus, nggak ada jeda, itu mualat. Watak yumna min syakkihi. Ya, yang ketiga adalah mendahulukan tangan kanan, mendahulukan bagian kanan, mendahulukan bagian kanan. Min syakkihi, ya, dari kedua bagian kucuran airnya. Alal yusra, daripada sebelah kiri. Jadi kalau mandinya begini nih, biar dapat sunahnya ya. Ini kepala, ini kan, ini. Lihat. Nah, setelah kepala, ini kan kalau kepala mah semuanya ya. Semuanya. Nah, kemudian ketika kita mengalirkan bagian badan, ini kan ada bagian sebelah kanan, ada sebelah kiri. Maka sebelah kanan dulu nih, kita begini tuh, kenain bagian kanan. Kan kalau kita langsung semua, susah, nggak dapat. Jadi kita atur sebelah kanan dulu, bagian badan sebelah kanan. Nah, ini sunahnya, baru nanti sebelah kiri. Begitu caranya. Jadi watakdimul yumna min saqqaihi alal yusra. Mendahulukan bagian kanan dari belahan dari dua belahan badannya. Anil yusra, dari sebelah kiri. Wa baqa min sunanil gusli umurun madkuratun fil mabsutoti minha ataslisu wa tahlilu sya'ri. Dan sisa daripada sunah-sunah mandi ya adalah perkara yang disebutkan pada kitab yang lebih luas penjelasannya. Di antaranya adalah meniga kali dan menyela-nyela rambut. Nah, ini dia nih. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib pembahasannya hanya sampai dengan tadi tuh, pertama sunah-sunah wudhu adalah apa, membaca basmalah, kemudian wudhu sebelum mandi ya. Kemudian yang ketiga menggosok dengan tangannya. Nah, kemudian yang keempat berturut-turut, tidak boleh ada jeda. Yang kelima mendahulukan sebelah kanan. Ya, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Nah, itu ada 5 kan. Tetapi kalau di dalam kitab yang lain, ini penjelasannya lebih luas. Ya, di dalam kitab yang lebih luas, diantaranya adalah meniga kali. Ya, 3 kali itu bagian daripada sunnah. Ya, contohnya, ya kepala kita sekali, 2 kali, 3 kali, nah, ya, itu sunnah. Namun bagian sebelah kanan kita 3 kali. Nah, ini juga sunnah. 3 kali itu sunnah. Nah, termasuknya watahlilul sya'ri, menyela-nyela rambut. Ya, kalau rambut kita ini kan mungkin biar lebih yakin itu kita sela-sela semua. Ini juga bagian daripada sunnah. Makanya kalau orang sekarang itu kenapa? Ya, kenapa kalau mandi wajib harus ada sampo? Padahal dulu di zaman Nabi nggak ada sampo gitu. Tapi orang sekarang kalau mandi wajib itu kalau nggak ada sampo kayak nggak sempurna gitu. Padahal itu salah gitu. Maksudnya anggapan begitu tidak tepat. Ya.
Mandi wajib nggak ada sampo, nggak ada masalah. Bukan sampo itu bagian daripada apa wajib gitu. Kalau kita lihat di sini watahlilu syari termasuknya menyela-nyela rambut, berarti sampo itu termasuk bagian daripada sunnah gitu. Tapi bukan karena samponya ya, tapi karena menyela-nyela rambutnya dengan sampo itu sehingga mungkin merasa lebih bersih ke bagian kepala kita. Jadi menyela-nyelanya yang bikin itu sunnah. Ya sebenarnya nggak ada sampo juga cukup kita sela-sela aja. Itu udah sunnah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau mandi wajib, nggak ada sampo, ntar aja lah beli dulu di warung, repot. Udah mandi aja. Gitu. Nggak usah harus nunggu sampo. Gitu. Ya, baik sampai perkara tentang wajibnya mandi ini dengan sunah-sunahnya mandi, apakah ada yang perlu dipertanyakan atau mungkin ada yang belum jelas? Silakan. Ustaz Rahman, monitor. Hadir. Iya. Ustaz Rahman kalau mandi wajib harus ada sampo nggak? Kadang saya pakai Sabun ini colek ya? apa namanya sabun sabun mandi aja, sabun cair. Oh, sabun cair. Ini sabun cair buat rambut ya? Tapi belum pernah sih mandi nggak pakai sampo kalau mandi hadas. Oh gitu. Selalu pakai sampo ya? Seakan-akan Iya. wajib apa bagaimana itu? Nggak nyaman? Ya biar wangi aja kepalanya. Oh, biar wangi. Tapi ada kesan nggak seakan-akan kalau mandi itu harus ada sampo? Sepertinya dari hati harus pakai sampo gitu. Seakan-akan Iya, harus wajib. iya seakan-akan kan. Itu Iya. padahal kan namanya kondisi tertentu sampo kehabisan, akhirnya beli dulu. Lagi mandi udah mandi, lagi mandi Hmm. nggak ada sampo, ditunda mandinya, beli dulu. Nah, itu kan sudah anggapan seakan-akan menjadi ketergantungan. Ya. Berarti boleh ya nggak pakai sampo ya? Nggak pakai sampo, nggak apa-apa. Yang penting sela-sela. Itu niatnya ya, niat dan fardunya ya. Iya, makanya tadi tuh kita perhatikan itu sebenarnya menyela-nyela juga bagian dari sunnah. Gitu. Sampo juga itu menyebabkan sunnahnya di dalam menyela-nyela gitu. Jadi bukan karena samponya sunnah, bukan. Menyela-nyelanya itu. Jadi kalau sekarang kalau lagi mandi lupa belum beli sampo, jangan nunda mandinya. Lanjut baik. Lanjut baik. Mandinya berdua boleh ya, bersih-bersih bareng-bareng ya. Yang penting yang penting jangan ketahuan anak. Oh iya, nggak ada. Kan orangnya di Baghdad. Oh, anaknya di Baghdad ya. Ya nggak apa-apa. Nah, cuma nanti ada istilah adab. Iya, Ya, itu doang terkena hukum adab aja. Adab tidak terlalu apa riskan lah. bolehkan. Iya, adab itu kan kalau kita melihat kemaluan lawan jenis kita atau bahkan melihat kemaluan kita sendiri itu makruh. Itu Hmm. aja terkena hukum makruh doang. Kalau melihat, tapi itu masuknya adab ya, bukan bukan bagian dari hukum. Itu hanya adab saja adab. Kalau adab itu ya keetisan saja sih. Nggak terlalu berbahaya itu, Mbak. Kalau Ustadz Rahman pengennya mandinya berdua aja biar bisa saling gosok ya nggak apa-apa. Maunya itu pengantin baru ya. Kalau kita udah males. Oke, Baik. siap. Ya, Ustaz. ya. Yang lain, Ibu Santi, Izin Tad, ya, kalau mandi junub tuh ini wajib didahului dengan wudhu dulu nggak? iya tadi masuknya itu sunnah. Sunnah aja ya. Iya, kalau pengen dapetin sunnah ya wudhu dulu. Jadi kalau udah wudhu mah nggak usah harus langsung mandi. Nggak boleh dijeda, nggak usah nunggu langsung habis wudhu langsung mandi gitu, nggak usah. Atau bagus-bagus habis wudhu langsung mandi itu bagus. Gitu. Di situ ada tuh.
wal wudu. Kalau di kali kan mandinya itu bisa nggak langsung nyelum aja tuh? Mandi wajib di kali. Iya, jadi langsung apa terjun aja gitu dan ya terjun langsung. Iya Itu benar. basah semua itu. Iya benar. Bisa nggak Niat Terjun begitu? bebas dari sungai. ya bisa. Itu kan apalagi kalau kita nyebur di kali makan sekali itu langsung. Terkecuali wudhu, nanti ada bedanya tuh. Mandi mandi apa wudhu dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib kita nyebur di kali, tapi awalnya niat, tapi ingat kita harus ada semacam apa ya simbol lah, simbol mana bagian atas dulu apa bawah dulu untuk memulai niat itu. Nah, misalnya kita cibuk nih air di kali kepala, bagian kepala kita niat tuh. Ya, jangan sampai niatnya bagian kepala udah baru niat. Nah, itu harus diulangin dari awal. Atau kita ambil yang paling bawah di kaki dulu gitu. Jadi ada simbol begitu. Nah, setelah niat itu terlaksana, baru nyebur aja udah. Kalau di kali mah udah bebas itu mah nggak ada istilah harus kiri kanan dulu. Tapi mungkin sunnahnya itu adalah bidalki itu. Kan di situ ada walaupun kita nyebur di kali, nah, itu wajibnya hilang memang, tapi sunahnya adalah imrorul yadi di sini nih. Imrorul yadi, ya harus menggosok-gosok dengan tangan. Jadi walaupun kita nyebur, tangan kita menggosok badan kita gitu, biar dapat sunahnya. Ya, Tat, izin tanya, Tat. ya, silakan. Ya, Tat, kalau situasi keadaan itu kekeringan gitu, Tat. Ya, Itu gimana ya, Tat ya? Sedangkan waktu subuh itu sudah mendekati atau sudah kelewat gitu, Tat. Tapi kondisi alam itu kekeringan. Terima kasih, Tat. dalam keadaan mandi junub apa bagaimana ini? Apa cuman wudhu aja? Mandi junub, Tat. Oh, mandi junub. Jadi puasa dalam keadaan puasa apa bagaimana? Enggak. Situasinya alamnya kekeringan gitu, Tat. Kering. Kekeringan saja, jadi tidak Ya, tidak ada tidak unsur, ada air gitu, Tat. ya tidak ada unsur puasa gitu ya, nggak ada ya. Iya, betul. Betul. Hmm. Jadi caranya ya kalau intinya kekeringan dalam keadaan begitu, intinya ya harus tayamum. Jadi harus tayamum ya, nah, untuk menggantikan bersuci itu. Jadi sama dengan kayak orang apa, sama dengan orang yang tidak ada air ketika mau mau sholat, dia harus tayamum untuk berwudunya itu untuk ini. Intinya ya mandi mandi wajib termasuknya berwudu ya itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi kesimpulannya gitu tayamum. Kalau yang kita ketahui kan namanya tayamum kan tidak membasuh semua kan. Ya, maka ya kita harus ada upaya untuk mencari air itu karena ini mungkin ya kalau mandi wajib dengan wudhu ini kan agak kelasnya agak beda nih. Kalau kalau wudhu wudhu mah ya mungkin ya istilahnya tidak terlalu mengkotori badan kita ya secara keseluruhan. Tapi kalau mandi wajib ini kan agak agak rancuh gitu. Maksudnya nggak nyaman kalau cuma dengan tayamum kan. Tapi dalam kondisi terdesak, contoh nih, misalnya subuh, ya bolehlah untuk subuh itu kita tayamum dulu supaya kita bisa sholat dulu, ya kan? Nah, nanti kan waktunya habis kalau misalnya kita harus bertahan, harus ngambil nyari air. Jadi tayamum dulu, ya, termasuknya mandi junubnya, kemudian termasuknya wudhunya untuk sholat, udah tayamum dulu itu. Nanti sampai dengan ketemu zuhur, ketemu ketemu dengan apa namanya, ketemu dengan air ya, ya berarti kita ngulang. Anggap aja kita mandi wajib lagi gitu, mandi wajib lagi seperti itu untuk menyempurnakan daripada apa namanya mandi wajib itu. Karena kan kita merasa bagaimana kalau belum nggak jangankan mandi wajib, kita nggak mandi aja sehari nggak enak badan, begitu kan?
Kira-kira seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran itu, surah Al-Ma'idah ayat 6 itu, falam taji'u ma'an, falam tajidu ma'an, fatayamamu, jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Itu kalau di dalam Al-Qur'annya. Jika sudah sholat dengan tayamum lalu menemukan air, maka tidak wajib mengulang sholat. Ya, tidak wajib mengulang sholat menurut jumhur ulama. Tapi kalau untuk mandi wajibnya ya, nah, itu ya mandi lagi lah, gitu. Jadi gini, sholat subuh ya, sebelum sholat subuh. Nah, kita tayamum dulu deh. Tayamum, mandi wajib kita ganti dengan tayamum, termasuknya wudhu. Nah, kemudian kita sholat, ya. Setelah sholat zuhur, nah kita anggaplah menuju ke duhur. Sholat wajib, sholat subuh tadi itu udah dianggap sah. Kemudian ketika kita bertemu dengan air sebelum sholat duhur, maka kita harus mandi wajib dulu tuh, yang apa namanya yang belum kita lakukan. Ya, mandi wajib dulu kita ulang. Nah, kemudian ya seperti biasa kita sholat duhurnya ya harus dalam keadaan dengan air. Gitu saja sih. Nah, tidak menjadi masalah. Diganti dengan tayamum. Bagaimana? Harus tetap Jelas. mengupayakan mencari air ya, walaupun airnya air galon ya. Air galon kenapa? Ya, walau tetap harus mengupayakan mencari air. Ya, itu namanya ada air. Kalau misalnya bertemu dengan air galon misalnya, air galon itu bisa untuk berwudu. Bisa untuk berwudu, bisa juga untuk mandi junub. Iya, iya. Iya, yang penting paling paling airnya ya di apa ya namanya, jangan boros saja, diakalin supaya dengan air yang ada itu ya difungsikan lah sehemat mungkin, sehemat mungkin. Tapi ada tapi nih, contoh air itu kalau dipakai untuk mandi atau dengan untuk berwudu, tapi kita kekeringan, maksudnya air ini susah. Ya, air ini susah. Kalau misalnya kita pakai untuk mandi junub ataupun untuk berwudu, ya, ya, kalau kita pakai ini bahaya ini. Malah nggak ada air, malah kita kesiksa ntar. Misalnya Ya, kita posisinya ada di gurun. ya. Ya kalau di sini mah gampang nyari di Indomaret, di Alfamart gampang. Ya, atau di warung Madura gampang. Tapi kalau posisi kita ada di gurun, ya kan, nah adalah orang-orang dulu kan tinggalnya ya di tengah hutan misalnya kan, di gurun kan. Nah, atau kita dalam perjalanan susah kan air itu. Nah, maka air itu nggak boleh untuk mandi junub, nggak boleh untuk berwudu, gitu. Jadi tetap harus tayamum, gitu ya. Ya, ini ada Ustadz Dalu. Ustadz Dalu, apa kabar? Nah, Ustadz Dalu mah belum praktek, baru teori soalnya. Nah, Apa Farhat monitor? ada ya, Pak Barat masih repot. Baik, dari apa? Dari penjelasan yang disampaikan dari mulai fardu-fardu wudu, kemudian berwudu. Dari mulai fardu-fardu mandi ya sampai dengan sunnah-sunnah mandi, kiranya sudah jelas ya semuanya? Sudah jelas? Insya Allah jelas. Jelas ya. Baik, kalau sudah jelas berarti sudah selesai pembahasannya karena tidak ada pertanyaan lagi. Baik, itu saja yang disampaikan. Jika nanti ada pertanyaan berikutnya, kita bisa bahas di session yang akan datang. Ya, itu saja. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklum. Demikian, aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.